Kemudian menurut John Austin, ya. Menurut John Austin, hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dari suatu negara. Jadi Austin melihat, penganut aliran positivisme hukum, bahwa hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup. Jadi selanjutnya ilmu hukum atau jurisprudens dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencakupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, hukum positif ini harus memenuhi beberapa unsur, yaitu ada unsur perintah, ada unsur sanksi, ada unsur kewajiban, dan ada unsur kedaulatan. Ya, jadi ini pendapat dari John Austin. Kemudian lanjut lagi positivisme hukum menurut Kelsen, Hans Kelsen, yaitu teori hukum murni. Menurut teori hukum murni merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintah dalam negara-negara totaliter. Jadi teori hukum murni ini merupakan gambaran hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya. Oleh karena itu, mengesampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggap irasional. Ini menurut teori hukum murni. Menurut teori ini tidak boleh dicemari hukum itu dengan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Grundnorm itu merupakan semacam bensin yang menggerakkan sistem hukum. Jadi menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan memberi pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dipatuhi. Steuven Bauer teori menurut Kelsen ini merupakan sistem hukum. Steuven Bauer teori dari Kelsen bahwa sistem hukum pada hakikatnya ini merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari peringkat yang terendah hingga peringkat yang tertinggi. Teori hukum menurut Kelsen ini tujuannya adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Ini menurut Kelsen. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Jadi mengenai hukum positif bukan das Sollen. Ya. Hukum merupakan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. Teori hukum sebagai teori tentang norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. Ya. Jadi ini dipisahkan. Teori hukum adalah formal kalau menurut Hans Kelsen. Suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Dan hubungan antara teori hukum dan sistem hukum yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada. Jadi itu penjelasan mengenai teori hukum menurut Kelsen. Sekarang saya akan melanjutkan dengan teori hukum historis ya oleh von Savigny. Von Savigny itu mengatakan bahwa kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan.
pembuat undang-undang itu harus mendapat bahannya dari rakyat. Dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Jadi menurut von Savigny sebagai penganut hukum historis, ini mengatakan bahwa mestinya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, ini harus mendapat bahannya itu dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan rakyat. Sehingga yang dihasilkan itu adalah, menurut von Savigny, adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, karena apa? Karena bahan dari membuat hukum adalah perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Kemudian aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham bahwa baik buruknya hukum itu harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Jadi suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya itu adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan mengurangi penderitaan. Jadi ini menurut aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Jadi baik buruknya hukum itu harus dihasilkan dari atau diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu aturan hukum, ketentuan hukum itu dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan itu adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan mengurangi penderitaan. Jadi tujuan utamanya itu kalau menurut Jeremy Bentham. Terus ada juga aliran hukum sosiologis atau sociological jurisprudence. Menurut pandangan sociological jurisprudence bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adanya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat. Jadi di sini harus ada keseimbangan ya. Menurut aliran ini, hukum yang baik itu harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adanya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya tadi seperti hukum itu hanya hukum tertulis saja, tetapi ini harus seimbang dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini menurut hukum sosiologis atau sociological jurisprudence. Penggagas dari sociological jurisprudence antara lain adalah Ruskupon. Ruskupon menurut beliau bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum sebagai suatu konsep yang dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk dijadikan alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Jadi ini pendapat dari Ruskupon bahwa hukum itu merupakan suatu konsep yang dapat dikembangkan sedemikian untuk dijadikan alat rekayasa sosial. Selanjutnya, penggagas atau penganut hukum sosiologis antara lain juga Benjamin Cardozo.
Menurut Benjamin Cardoso, hukum adalah dianggap sebagai kaidah yang perkembangannya sangat bergantung pada komponen-komponen di luarnya, yaitu logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar, hakikatnya merupakan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Ya, jadi hukum merupakan kaidah yang perkembangannya itu sangat tergantung dari komponen-komponen di luar aspek hukum, ya, atau di luarnya seperti logika, sejarah, adat istiadat, dan pedoman perilaku yang benar. Selanjutnya hukum realis pragmatis, ya. Ada hukum realis pragmatis, ini antara lain tokohnya adalah Holmes, John Chapman Gray, Carl Lewin, kemudian juga Jerome Frank. Menurut hukum ini, menurut hukum realis pragmatis, hukum dilihat dari tujuan sosial itu ingin dicapai, yang ingin dicapai dan yang ingin diraih adalah bahwa hukum itu dilihat dan dicapai berdasarkan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Jadi hukum dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah di dalam undang-undang, melainkan hukum yang diterapkan dalam realitas sehari-hari oleh polisi, jaksa maupun hakim. Ini merupakan pendapat dari penganut hukum realitas pragmatis. Jadi hukum itu bukan yang ditulis indah di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam realitas sehari-hari. Baik itu oleh polisi, oleh jaksa maupun oleh hakim. Aparatur hukum dan masyarakat, tempat hukum itu diterapkan bukanlah komponen-komponen mekanis yang serta-merta mentaati perintah hukum, melainkan juga punya potensi menyimpangi undang-undang. Jadi menurut Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa the life of law has not been logic, but it has been experience. Nasib perilaku kejahatan bukan terletak pada rumusan peraturan perundang-undangan, melainkan terletak pada putusan hakim. Ini menurut Holmes. Ya, jadi nasib pelaku kejahatan itu bukan terletak pada perumusan undang-undang, tetapi terletak pada putusan hakim. Baiklah, kita lanjut kepada aliran critical legal study. Ya. Studi hukum kritis. Aliran ini melanjutkan tradisi legal realis yang melakukan kajian empiris terhadap hukum. Secara radikal, sistem studi hukum kritis atau critical legal study ini menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. Critical legal study itu tetap berada dalam wilayah jurisprudens, tetapi beralih dari alur berpikir normologik ke arah berpikir nomologik yang menekankan pada realitas ketimbang teks.
Jadi critical legal studies itu berada pada wilayah jurisprudence, tetapi beralih dari alur berpikir yang normologik ke arah nomologik yang menekankan kepada realitas daripada teks, ya. Karena tidak seperti yang dikonstruksikan oleh teorinya, proses hukum bekerjanya bukan di ruang yang hampa, melainkan bekerja pada realitas yang tidak netral dan nilai-nilai yang ada di belakangnya adalah subjektif. Ide dasar studi hukum kritis ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak tercipta dalam suatu ruangan yang hampa dan bebas nilai. Hukum lahir sebagai pertempuran politik yang cenderung memihak dan subjektif untuk keuntungan golongan tertentu. Inilah yang kemudian memunculkan komentar bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Ya, ini seringkali Profesor Sajipto Raharjo itu menyebutkan juga seperti itu. Dari pandangan critical legal studies bahwa ide dasar studi hukum kritis ini memang bertumpu pada pemikiran bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari politik dan tidak tercipta dalam suatu ruangan yang hampa dan bebas nilai. Jadi hukum itu lahir melalui pertempuran politik yang cenderung memihak dan subjektif untuk keuntungan golongan tertentu. Saya rasa ini kita bisa melihat pada kenyataan ya, di Indonesia juga demikian kan. Yang namanya hukum itu ketika membuat undang-undang kan tidak bisa dilepaskan dari pertempuran politik di dalamnya. Apalagi di dalam DPR itu terdiri dari berbagai fraksi. Nah, ketika mau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa ketika mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan juga membawa faktor-faktor subjektif untuk keuntungan golongan politik tertentu. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu memang cacat sejak lahirnya. Sekarang kita melihat, kita lanjutkan dengan arus pemikiran beberapa ahli, seperti misalkan Robert Unger. Robert Unger ini mengintegrasikan paradigma konflik dan konsensus. Arus pemikirannya itu cenderung liberalis dan radikal. Jadi ini arus pemikiran Robert Unger. Jadi mengintegrasikan paradigma konflik dan konsensus, aliran pemikirannya itu cenderung liberalisme dan radikal. Beliau berpikiran bahwa law and modern society and the criminal legal studies movement. Sekarang aliran arus pemikiran David Kairis mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. Arus pemikirannya mempunyai kecenderungan sosialisme humanistik, politic of law. Sedangkan Duncan Kennedy menggunakan metode elektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis, dan neo-Marxis. Sekarang kita lanjut aliran sosiologi of law. Ini menurut pandangan Ancelotti tahun 1882.
bermula dari lapangan sosiologi yang membahas hubungan antara gejala-gejala kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan hukum. Ini menurut Ancelotti bahwa hukum itu bermula dari lapangan sosiologi yang membahas hubungan antara gejala-gejala kehidupan suatu kelompok dengan hukum. Jadi ruang lingkupnya itu mempelajari dasar sosial dari hukum, efek hukum terhadap gejala-gejala sosial dalam masyarakat, mengamati bekerjanya hukum, mengamati bekerjanya badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum. Kemudian ada aliran sociological jurisprudence yang berangkat dari ilmu hukum. Ia mengarahkan refleksinya terhadap masalah-masalah praktis dari ketertiban hukum dengan melakukan penelitian yang bertolak dari lapangan ilmu hukum. Jadi ini dapat kita lihat ada perbedaan antara positivis dan sosiologis. Pada positivis ini melihat hukum sebagai norma tertulis. Sedangkan sosiologis itu melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Ya, jadi ini pandangan positif dan sosiologis ini dapat kita simpulkan ya, bahwa kalau positivis itu melihat hukum sebagai norma tertulis, sedangkan sosiologis itu melihat hukum sebagai kenyataan masyarakat. Kemudian positivis itu melihat hukum sebagai suatu yang otonom, sedangkan sosiologis itu melihat hukum sebagai suatu yang tidak otonom, karena ada faktor-faktor non-hukum. Jadi faktor non-hukum ini kalau menurut aliran sosiologis itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi bekerjanya hukum. Jadi hukum itu tidak otonom. Kemudian perbedaannya lagi, positivis membicarakan hukum tentang apa yang seharusnya. Sedangkan sosiologi hukum itu mengkaji hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat. Jadi bukan dasolen, tetapi kalau dasolen itu positivisme hukum, tapi kalau dasein itu adalah sosiologi hukum. Positivisme atau positif melihat keberadaan hukum adalah dogma yang wajib diikuti secara prosedur dan serba kaku, sedangkan sosiologis senantiasa memandang hukum sebagai norma yang harus memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Dan terakhir, perbedaan antara positivis dan sosiologis bahwa positivisme ini menggunakan metode preskriptif, sedangkan sosiologis biasanya menggunakan metode deskriptif.